Puji Tuhan, haleluya, Bapak Ibu Saudara yang ada dimanapun saudara berada. Pada hari ini bertemu lagi dengan saya, Luna, yang akan menyampaikan saat teduh pada hari ini. Biarlah apa yang disampaikan lewat kebenaran firman Tuhan menjadi berkat bagi saudara semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan dan kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena berkat Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini lewat firman-Mu, kami boleh bertumbuh dewasa di dalam Engkau dan kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, kita kembali lagi kepada renungan seri yang saya sampaikan tentang wanita yang cakap. Istri yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Dan ini bagian yang keempat, yaitu istri yang cakap, dia bekerja dengan sukacita. Dia bekerja dengan sukacita. Kita akan melihat ayatnya di dalam Amsal 31 ayat yang ke-13. Dikatakan demikian, ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Saudara, kita boleh melihat di sini menunjukkan bahwa istri yang cakap di dalam Amsal 31 ayat 13 ini adalah dia seorang istri yang rajin bekerja. Ia mempergunakan waktunya yang ada dengan sangat baik dan tugas rumah yang harus dikerjakan olehnya tidak hanya dia kerjakan asal-asalan, tetapi dia kerjakan dengan penuh semangat. Dia kerjakan dengan sukacita, dia kerjakan dengan hati yang senang. Dikatakan dia senang bekerja dengan tangannya. Dan apa saja yang dia sentuh dalam pekerjaan di rumahnya, dia berusaha semuanya berhasil dan bagus. Dia tidak hanya santai makan, tidur, atau dia foya-foya, tetapi dia gunakan sepanjang hari dalam rumahnya, dia kerjakan dengan baik. Dan kita boleh melihat di sini dikatakan tadi bahwa ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya, artinya dia mau berusaha. Dia mau bekerja keras dan dia melakukan pekerjaannya dengan senang hati karena dia dapat menyalurkan kreativitasnya dan kemampuannya di rumahnya, di dalam pekerjaan rumahnya. Dia melayani keluarganya dengan hati gembira, dia melayani keluarganya dengan sukacita dan tidak ada keluhan, tidak ada sungutan. Dikatakan tadi dia mengerjakan, dia senang bekerja dengan tangannya. Wah, luar biasa saudara. Luar biasa. Dikatakan juga kalau kita lihat di ayat 15 ya, bahwa istri yang cakap yang senang bekerja ini, ia bangun kalau masih malam lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Saudara, kita boleh melihat di sini betapa dia memang rajin. Dia penuh semangat bekerja, dia cukupkan, dia siapkan kebutuhan seisi rumahnya. Dia memasak, dia membersihkan rumah, dia merapikan rumah. Jadi waktu dia bangun itu saudara, ya saya percaya setelah dia berdoa, setelah dia baca firman, kemudian dia kerjakan, dia tahu dia punya tugas. Dikatakan dia bangun itu saudara, dikatakan hari masih malam. Ya, atau kita bisa artikan di sini masih pagi hari dia bangun. Ketika dia bangun dia langsung kerjakan ya saudara, setelah dia berdoa, setelah dia baca firman Tuhan, dia kerjakan tugas-tugasnya, dia menyiapkan makanan bagi suami dan anak-anaknya. Kalau ada cucu juga dia siapkan. Wah, luar biasa. Ia dapat mendelegasikan tugas-tugas kepada orang lain yang membantunya. Ada mungkin pembantu-pembantunya, dia kasih delegasi dengan baik sehingga benar-benar teratur di rumahnya. Dan sehingga kita boleh lihat juga dia setelah dia delegasikan tugasnya, dia dapat kerjakan tugasnya yang lain sesuai dengan perannya.
Ia, ayat 27 bagian A, ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Saudara, makanan kemalasan tidak dimakannya. Artinya dia bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab dengan apa yang sudah delegasikan, ya, dikatakan ia mengawasi segala perbuatan rumahnya, artinya ketika dia beri tugas kepada orang yang ada di rumahnya, mungkin kepada pelayan-pelayannya, kepada pembantu-pembantunya, dikatakan di sini dia tetap bertanggung jawab. Ya, dia awasi, dia lihat, dan makanan kemalasan tidak dimakannya, artinya dia mempunyai prinsip yang kuat. Ini bagus sekali dalam kerajinannya, di mana dia hanya mau makan hasil kerja kerasnya. Dia hanya mau memakan dari hasil kerja kerasnya, bukan pemberian orang lain. Wah saudara, istri yang demikian saya percaya saudara, dia tidak ada kata malas dalam hidupnya. Tidak ada kata malas. Kemalasan itu dia buang dan bukan makanannya. Nah saudara, hasilnya kalau kita lihat di mana kerajinan tangannya membuat ia mengalami kebahagiaan yang sejati di dalam keluarga, di dalam rumah tangganya. Amsal 31 ayat 28 dikatakan anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Saudara, anak-anaknya bangun, aduh dia lihat, waduh mamahnya luar biasa. Bahagia, di meja makanan sudah tersedia, ya. Suaminya memuji dia, dan menjadi perenungan kita lewat Amsal 31 tadi ayat yang ke-15 dan beberapa ayat yang sudah kita baca. Marilah kita menjadi istri yang rajin, yang senang bekerja, ya. Seorang wanita yang bijak, dia akan menggunakan waktunya dengan baik untuk mengurus rumah tangganya dengan baik. Perhatikan, tidak pernah ada kata sibuk, tidak pernah ada kata susah, capek. Memang sih capek dalam mengerjakan pekerjaan rumah, tetapi saudara, hal itu di dalam dirinya dia punya satu sikap, tidak ada kata capek atau susah. Ya, kemudian juga tidak pernah berkata tidak ada waktu. Hidup ini terasa indah sekali karena tanggung jawab yang harus dia jalani, dia kerjakan dengan sukacita, dengan tidak bersungut-sungut. Istri yang rajin, jika dia melakukan tanggung jawabnya dengan baik, dia tidak merasa bahwa apa yang dia kerjakan itu sangat berarti dan berguna, dan tidak ada bermalas-malasan. Dia tidak akan bermalas-malasan, dia akan selalu aktif dan selalu memperhatikan seisi rumahnya. Istri yang rajin saudara, dia selalu ada jalan keluar ketika ada masalah dalam rumahnya yang dia alami, karena setiap masalah dia dapat selesaikan dengan rajin, dia dapat selesaikan minta hikmat Tuhan, dia pegang firman Tuhan, dan dia minta Roh Kudus menuntunnya. Kesimpulan saudara, mari kita menjadi wanita yang bijaksana, yang rajin, yang cakap, tidak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna, dan kita tidak mengabaikan rumah tangga kita yang sudah Tuhan percayakan, sehingga anak-anak kita bahagia, suami kita memuji kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Harta yang paling indah dan berharga adalah keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Kami tahu kami sangat berharga di mata Engkau. Kami wanita yang sangat berharga. Kami istri yang sangat berharga di mata Engkau. Kami rindu kami menjadi istri yang baik. Kami rindu kami menjadi ibu yang baik. Kami boleh menjadi omah yang baik Tuhan bagi cucu-cucu kami, sehingga keluarga kami adalah keluarga yang diberkati
oleh Engkau. Berkati seluruh keluarga yang ada Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada dan mereka menjadi satu keluarga. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, anggur yang dari sorga turun, sukacita yang daripada Tuhan, kasih yang daripadamu memenuhi seisi rumah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.